Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, guys? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Now, I'm not alone. I'm with Come here. Halo, gitu, Wak. Halo. Okay, so today I'm gonna tell you something that important, something that you don't expect at all. Do you know azan? Awak tahu azan nggak? Tahu. Put your hands up. Yeah, I know azan. But have you ever thought where did it come? Okay, now we're gonna find it. So let's get started. Okay, so I have just finished reading this book. The title is The Amazing Rasulullah. This book have 4 parts, and each part has different title, different story. And part 3 is telling about azan. Jadi pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad tiba di Kuba. Menurut riwayat yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq, setelah Nabi Muhammad tiba di Kuba, Nabi Muhammad singgah dan menginap di rumahnya Kulsum bin Hidam. Nah, di sana ternyata Nabi Muhammad bersama dengan kaum muslimin membangun Masjid Kuba, dan itulah masjid pertama yang pernah Nabi Muhammad bangun bersama umat muslimin. Nah, setelah itu Nabi Muhammad terus masuk ke kota Madinah, dan di sana Nabi Muhammad disambut dengan riang gembira dengan sorak-sorai oleh kaum muslimin. Iya, Rasulullah Muhammad. Oh my god, he is here, I can see him. Jadi mereka kayak excited banget pengen ketemu Nabi Muhammad. Nah, pada hari oh no. Nah, pada hari pertamanya Nabi Muhammad tiba di Madinah, Nabi Muhammad tuh kelihatannya kayak tertarik sama tanah lapang yang dimiliki oleh kakak beradik yatim yang bernama Sahal and Suhail. Nabi Muhammad pengen beli tanah itu, tapi sama Sahal dan Suhail malah pengen dikasih aja tanahnya, tapi Nabi Muhammad nolak. Akhirnya Sahal dan Suhail mengikuti keinginan Nabi Muhammad untuk menjual tanahnya. Nah, tanah itu biasa dijadikan tempat untuk menjemur kurma, dan di sana ternyata ada batang-batang pohon kurma, Wak. Terus ada tembok-tembok bekas reruntuhan bangunan, terus ada kuburan kaum musyrik juga. Nah, akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk memindahkan kuburan kaum musyrik ke suatu tempat, and I don't know where, and I don't care. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dengan para kaum muslimin membangun Masjid Nabawi. Ini dia Masjid Nabawi. Wow. Nabi Muhammad itu kan pemimpin besar ya. Tapi Nabi Muhammad nggak bosi, nggak yang cuma nunjuk-nunjuk, ini ambil batu bata ya, ini ambil ini, nggak kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad ikut-ikut bantu ngambil batu bata, ngebangun masjidnya, bareng sama kaum muslimin lainnya. Nah, setelah masjidnya jadi, Masjid Nabawi jadi, Nabi Muhammad musyawarah sama para sahabat. Gimana nih caranya buat manggil kaum muslimin untuk sholat ke masjid? Ada yang nawarin pakai bendera, ada yang nawarin pakai lonceng kayak orang Nasrani, ada yang nawarin pakai trompet. Tahu trompet? Tahu trompet kayak orang Yahudi. Ada yang nawarin pakai api, tapi semuanya Nabi Muhammad tolak. Akhirnya pada saat itu ada seorang pria bernama Abdullah bin Zaid menghampiri Rasulullah, dan dia cerita kalau semalam dia mimpi didatangi pria misterius berpakaian hijau, dan pria itu mengajarkan kalimat-kalimat azan yang kita dengar sekarang. Nih kalimat azannya kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. Dan ternyata Umar bin Khattab juga mimpin hal yang sama. Jadi ya udah deh, Nabi Muhammad akhirnya memutuskan untuk menggunakan kalimat itu sebagai azan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad memilih Bilal untuk mengumandangkan azan karena suara Bilal paling keras, paling bagus. Dan jadi itu deh sejarahnya azan. Ye. Nah, jadi kalau kamu pikir this video can enhance and deepen your knowledge about Islam, you can share this video to your friends or your family so they can increase their knowledge too about Islam. Okay, don't forget to like and please subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.